Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online ya, dari ngaji ilmiah, yang mana salah satu misinya adalah meskipun online kita akan membiasakan ngaji melalui kitab, ngaji membaca kitab dengan tujuan supaya memasyarakatkan kehidupan ilmiah di tengah-tengah umat Islam gitu ya. Baik, ikhwah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar kekeliruan orang yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan maksiat atau ketika dia itu sedang meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang dia nggak sholat, nah, ini kan takdir Allah, saya nggak pengen sholat. Nah, orang nggak nutup aurat, kamu kenapa nggak nutup aurat? Takdir. Nah, maksudnya alasan itu tidak bisa dibenarkan dari beberapa sisi. Kemarin kita sudah membahas sampai nomor 3. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Berkata penulis rahimahullah, Ar-Rabi'u yang keempat, Anallaha ta'ala amarul abda wa nahahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memerintahkan seorang hamba dan yang melarang. Jadi yang memerintahkan dan melarang itu Allah. Kemudian walam yukallif illa ma yastati'. Dan Allah itu tidak membebani seorang hamba dengan beban syariat kecuali sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya perintah Allah itu berat, enggak. Ya, semua perintah Allah itu bisa dikerjakan. Semua perintah Allah itu bisa dikerjakan. Artinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu potensi untuk bisa dikerjakannya itu ya memang bisa dikerjakan. Ya. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Allah tidak pernah memerintahkan kita, misalkan gitu, untuk nyebur ke dalam laut kemudian nahan napas di sana gitu. Enggak. Bagaimana agama-agama sebelah gitu kan, ibadahnya kungkum di laut, enggak. Ya. Allah enggak pernah memerintahkan untuk itu. Jadi perintah-perintah Allah itu sesuatu yang bisa dikerjakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bukti, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat ini turun, kalau kita baca di tafsir Jalalain, ayat ini turun untuk menasakh, untuk menghapus ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya sebenar-benar takwa itu bagaimana sih? Awal turunnya ayat ini maksud sebenar-benar takwa itu supaya kita itu selalu ingat Allah, nggak pernah lupa. Selalu ibadah kepada Allah, nggak pernah lalai. Selalu taat kepada Allah, nggak pernah maksiat. Itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang mustahil. Makanya ketika ayat itu turun, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah Allah dengan sebenar-benarnya takwa, para sahabat itu merasa berat.
Kenapa? Karena mereka merasa itu sesuatu yang sulit dan mungkin bahkan mustahil untuk dijalankan. Siapa di antara kita yang taat terus nggak pernah maksiat, gitu kan? Yang ingat terus nggak pernah lupa, kemudian eh, yang ibadah terus nggak pernah maksiat, yang taat terus nggak pernah lalai itu siapa? Nggak ada. Ya saya yakin nggak ada. Nah, maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maksudnya gimana? Ketika Allah perintahkan sholat, kita nggak mampu nih untuk berdiri, maka bisa duduk. Nggak bisa duduk sambil tiduran, gitu kan. Kita nggak mampu untuk wudhu karena sakit, maka Allah sediakan yang namanya tayamum dan seterusnya. Maka ini menjadi bukti bahwasanya perintah Allah itu sesuatu yang bisa dikerjakan. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Ini ayat yang masyhur ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebenarnya konteks ayat ini tuh konteksnya itu dalam konteks ibadah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dengan satu perintah kepada seorang hamba, kepada hamba-hambanya, kepada manusia, melainkan perintah itu bisa dikerjakan. Nah, jadi konteksnya itu. Konteks ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha jangan dibawa ke ayat motivasi gitu ya. Meskipun ya mungkin ada yang tapi konteks ayatnya itu di situ. Jadi Allah itu tidak memerintahkan satu perintah melainkan itu bisa dikerjakan gitu. Kemudian kata beliau, afwan saya sedang agak pilek. Walau kanal abdu mujbaron. Seandainya ya seorang hamba itu mujbaron, dipaksa ya, alal fi'li untuk melakukan perintah, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalaso minhu. Maka pasti dia akan dibebani dengan sesuatu yang enggak dia mampu untuk lepas darinya. Bisa dipahami? Tadi kan Allah berfirman, Allah itu tidaklah membebani manusia dengan satu perintah, melainkan perintah itu bisa dikerjakan. Nah, artinya hamba manusia itu punya pilihan. Bisa dipahami ya? Hamba itu punya pilihan. Lo bisa mengerjakan kan berarti dia punya pilihan. Pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan dari perintah tersebut. Nah, sekarang pemahaman kebalikannya itu, mafhum mukhalafahnya. Seandainya seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan satu pekerjaan, artinya kalau orang itu dipaksa untuk maksiat atau dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalaso minhu. Maka dia pasti dibebani dengan sesuatu yang enggak dia mampu. Dipaksa kok. Kalau namanya dipaksa, Allah pasti memerintahkan dengan sesuatu yang kita nggak mampu, tapi kita dipaksa. Gitu. Bisa dipahami ya? Maka kata beliau wahada batilun, wahada batilun, dan ini batil. Ya. Walidzalika, oleh karena itulah, idza waqa'at minhul ma'siyatu bijahlin au nisyanin, ya, au ikrahin fala isma alaihi li annahu ma'dzurun. Oleh karena itulah apabila terjadi maksiat karena sebab ketidaktahuan, maksiat karena sebab ketidaktahuan, au nisyan, atau karena lupa gitu ya, au ikrohin, atau karena dipaksa, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, li'annahu ma'dzurun, karena dia diberi dispensasi. Ada orang melakukan maksiat karena lupa gitu kan. Bisa saja kan orang melakukan maksiat karena lupa. Misal ada orang baru tobat, baru hijrah gitu kan, baru masuk Islam, yang dulunya dia biasa minum khamar, kemudian lupa, siang-siang dia beli bir gitu kan, minum khamar, lupa, kemudian dia minum, oh iya ini kan haram. Bisa nggak? Bisa, namanya manusia kok. Itu yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, bahwasanya seorang itu nggak boleh berdalil dengan takdir, nggak boleh beralasan dengan takdir ketika dia melakukan maksiat. Kata beliau, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktum. Bahwasanya takdir Allah itu sesuatu yang tersembunyi. Sir, tersembunyi, maktum. Rahasia yang tersembunyi.
Wala yu'lamu bihil illa ba'da wuqu'il maqdur. Dan nggak akan bisa diketahui gitu kecuali setelah terjadi. Ya, kecuali setelah terjadi. Jadi yang namanya takdir itu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Kapan kita tahunya? Kalau udah kejadian. Kalau udah kejadian. Jadi jangan sampai kemudian itu mungkin saya ditakdirkan untuk begini, saya ditakdirkan untuk begini. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Karena belum kejadian. Usaha dulu. Gitu. Usaha dulu baru ngomong bahwasanya itu takdir Allah. Belum usaha kok, belum apa-apa udah bilang takdir. Karena belum kejadian. Gitu. Kemudian kata beliau wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'li. Sedangkan kehendaknya seorang hamba, iradahnya seorang hamba, kehendaknya seorang hamba lima yaf'aluhu terhadap sesuatu yang dia lakukan. Namanya orang mau melakukan sesuatu kan ada kehendak dulu. Dia pengen dulu. Nggak mungkin tiba-tiba dia kayak robot gitu kan, bangun, kemudian masuk kamar mandi, kemudian mandi tanpa adanya kehendak, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu orang lindur itu kalau begitu. Kalau melakukan sesuatu itu pasti ada kehendaknya dulu, ada niatnya dulu. Nah, niat untuk melakukan sesuatu itu sabiqatun ala fi'li. Itu mendahului perbuatan. Kehendak dulu, niat dulu, baru dilakukan, kan gitu. Fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Maka jadilah kalau begitu iradahnya seorang hamba, kehendaknya seorang hamba terhadap satu perbuatan itu sebenarnya ghairu mabniyatin ala ilmin. Itu tidak dibangun di atas ilmu biqadarillah, terhadap takdirnya Allah. Artinya kita melakukan sesuatu, melakukan kegiatan setiap hari, itu kita dalam keadaan nggak tahu takdirnya Allah. Tapi dibangun atas apa? Dibangun di atas kehendak kita gitu. Dibangun di atas kehendak kita masing-masing. Kita lapar, mau makan apa nih? Kita milih. Ada nasi goreng, ada warteg, ada nasi padang, ada sate, milih, kan gitu. Nah, bukan kemudian kayak orang ngelindur, enggak. Nah, makanya kata beliau, irodah itu tidak dibangun di atas takdirnya Allah, tapi dibangun di atas keinginan kita. Gitu. Kemudian kata beliau wahina idin, maka ketika ini tantafi hujjatuhu bil qadar, maka hilanglah hujjahnya seseorang, alasan seorang dengan takdir. Karena la hujjata lil mar'i fima la ya'lamuhu, karena tidak boleh atau tidak ada alasan bagi seseorang pada sesuatu yang enggak dia ketahui. Bahwa dia berdalil dengan sesuatu yang enggak dia tahu. Kan dia melakukan sesuatu itu sebelum datangnya takdir. Dia tahu nggak takdirnya? Misalkan saya pengen makan sate misalkan. Dia pergi keluar, mau beli sate, ternyata dompetnya ketinggalan gitu kan, balik lagi, nggak jadi beli sate, akhirnya beli bakso. Itu kan takdir Allah. Tapi di awal-awal dia kan melakukannya dengan kehendak, pengen beli sate. Nah, begitu. Jadi nggak boleh kemudian seseorang itu berhujjah, berdalil dengan sesuatu yang nggak dia tahu. Sama kayak ketika dia melakukan maksiat. Kemudian yang berikutnya, asadisu yang keenam, annana narol insan. Kita melihat bahwasanya orang-orang itu yahrisu ala ma yulami'uhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu. Bahwasanya seorang itu yahrisu, bersemangat ala ma yulaimuhu untuk melakukan sesuatu yang dia ingin. La ama yulaimu itu dia ingin, sesuatu yang pantas baginya min umuri dunyahu, dari perkara-perkara dunia. Jadi pahami ya, kita ngelihat orang itu melakukan hal-hal duniawi yang dia pengen, hal-hal duniawi yang dia rasa itu cocok untuk dia, hatta yudrikahu, hingga dia dapati hal-hal dunia itu. Orang pengen lulus ujian, maka dia lakukan hal-hal yang pantas supaya dia lulus ujian. Orang pengen dapat uang gitu kan, pengen naik jabatan, pengen disayang atasan gitu kan, pengen ujiannya benar, pengen ujiannya dapat A misalkan, pengen yang mahasiswa pengen IPK-nya bagus. Dia melakukan hal-hal yang pantas, yang membuat dia pantas untuk mendapatkan perkara-perkara dunia tersebut hingga dia mendapatkannya.
Kemudian wala ya'dilu anhu illa ma la yulaimuhu. Dan dia tidak akan meninggalkannya. Adalah ya'dilu, kalau ketemu an itu artinya menukar atau meninggalkan. Ya'dilu anhu, dia tidak menukarnya dengan sesuatu yang la yulaimu, dengan sesuatu yang nggak dia inginkan atau nggak pantas untuk dia. Dia pengen tadi IPK-nya bagus, kemudian dia belajar. Ketika belajar dia nggak mau ditukar tuh. Kamu tukar ya, nanti supaya IPK-nya nggak bagus, pengen nggak gitu? Nggak mau. Ada orang kerja, ya jadi misalkan pegawai swasta, kemudian lagi serius-serius kerja, kemudian dibilang, kamu kerja serius-serius biar apa? Oh, biar hasilnya bagus, biar saya dapat bonus, biar saya naik jabatan misalkan gitu. Kemudian tukar ya, kamu nggak usah dapat bonus, kamu nggak usah naik jabatan. Pasti nggak mau. Tsumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Kemudian ketika dia menukar hal-hal duniawinya itu yang dia inginkan, kemudian dia tukar dengan sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia kemudian berhujah dengan qadar. Nggak ada yang kayak gitu. Bisa dipahami ya? Ada orang kerja serius-serius dalam urusan dunia, kemudian dia malas-malasan. Malas-malasan kemudian ya ini takdir Allah gitu. Ya itu orang nggak waras biasanya ngomong gitu. Gitu. Falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu tsumma yahtaju bil qadar. Maka oleh karena itu kenapa gitu kan? Kenapa dia menukar sesuatu yang bermanfaat untuk dia fi umuri dinihi, dalam urusan agamanya, ila ma yadurruhu, kepada sesuatu yang memudaratkan memudaratkan agamanya, tsumma yahtaju bil qadar, kemudian dia berhujah dengan qadar, dia berhujah dengan takdir. Afalaisa sya'nul amrayni wahidan, bukankah kedua masalah ini sebenarnya sama? Orang ketika ngejar dunia, itu nggak ada yang urusannya, kemudian dia berhujah dengan takdir. Lagi serius-serius ngejar dunia, kemudian dibilang, Usop, nggak usah. Kamu nggak usah begitu. Kalau Allah takdirkan kamu kaya, maka kamu akan kaya. Nggak ada yang ngomong gitu. Stop, kamu nggak usah serius-serius belajar gitu kan. Kamu nggak usah serius-serius kuliah, kamu nggak usah serius-serius usaha. Kalau Allah takdirkan sukses, maka akan sukses. Nah, itu nggak ada yang ngomong begitu. Bahkan dalam urusan sehari-hari nggak ada yang ngomong begitu. Kita lapar nih, kemudian pengen makan. Stop, kamu nggak usah keluar. Kalau Allah takdirkan kenyang, kamu akan kenyang sendiri. Nah, itu orang gila yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Maka kalau urusan dunia saja kita harus usaha, gitu. Apalagi urusan akhirat, gitu. Kita harus juga usaha dan tidak berdalil dengan takdir. Kemudian beliau lanjutkan, wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik, dan bagimu ada contoh yang bisa lebih menjelaskan hal tersebut. Jadi ini contoh lagi. Laukana baina yadil insan tariqan. Ini beliau kasih contoh. Ya, contohnya bagus. Seandainya di depan seorang itu ada dua jalan, tariqan. Ahaduhuma, yang jalan yang satu, yantahi bihi ila baladin. Itu ujungnya ke satu tempat, ke satu negeri, ke satu kampung, ke satu negara yang kulluha fawdo. Yang isinya semuanya itu fawdo. Fawdo itu kekacauan. Jadi bayangkan kan, kita lagi lewat satu jalan, kemudian jalannya bercabang. Yang satu ke kampung yang isinya kacau, wakotlun, pembunuhan, wanahbun, perampokan, misalkan kampung begal gitu ya. Wantihakun lil a'rad, kemudian melanggar a'rad. A'rad itu kehormatan, tapi konteksnya itu biasanya kemaluan. Artinya melanggar kehormatan di sini pemerkosaan gitu. Kemudian wakhufun, ada ketakutan, kemudian waju, dan kelaparan. Jadi bayangkan, satu jalan misalkan bercabang dua, yang satu kampungnya itu kacau, banyak pembunuhan, banyak perampokan, banyak pemerkosaan, di situ banyak kelaparan, banyak ketakutan, ya pokoknya kacau lah. Wasani, sedangkan jalan yang kedua itu yantahi, ujungnya bihi ila baladin, ke satu negeri yang puluhan nizam, yang semuanya itu teratur.
amnun, kemudian aman, mustatibun, kemudian stabil, ya. Wa aisyun raghid, kemudian kehidupannya nyaman, wahtiromun, kemudian dimuliakan, linnufus, jiwa-jiwa orang, maksudnya apa namanya, nyawa orang dimuliakan, wal a'rad, kemudian kehormatan, ya tadi a'rad itu konteksnya kemaluan, artinya yang nggak ada pemerkosaan di situ, wal amwal, juga harta di situ dijaga jiwa orang, dijaga kehormatan orang, dijaga harta orang. Pak Ayu Toriko ini yasluk, maka kira-kira kalau begini kondisinya, jalan mana yang akan dia tempuh? Kata beliau, innahu, sungguhnya dia, saya selukut toriko tsani, dia akan menempuh jalan yang kedua, alladzi yantahi bihi ila baladin nizam wal amni, yang itu berakhir kepada negeri yang teratur dan aman. Wala yumkinu, kemudian tidak mungkin li'ayi akilin, bagi orang yang berakal, yang punya akal manapun, abadan, selama-lamanya, itu an yaslukat tariqa baladil fawda, untuk dia menempuh ke jalan yang di situ kampungnya itu kacau, wal khauf, kemudian penuh dengan ketakutan. Wa yahtaju bil qadar, kemudian dia berdalil dengan takdir. Enggak ada, itu orang sakit jiwa yang begitu ya. Ada orang lewat jalan, satunya menuju kampung begal, satunya menuju tempat yang aman. Kemudian dia lewat ke kampung begal, kemudian dia bilang, oh ini takdir Allah yang membuat saya masuk kampung begal. Nah ini orang yang agak-agak kurang gitu ya. Walimada yasluku fi amril akhirati tariqan nari dunal jannati wa yahtaju bil qadar. Maka kalau begitu, kalau kamu masih punya akal waras ketika diberi pilihan dua jalan begitu, masih pengen jalan yang aman, maka kenapa dia menempuh pada urusan akhiratnya itu jalan menuju neraka, yang jelas-jelas menuju neraka, bukan jalan yang menuju surga, kemudian berdalil dengan takdir. Nah, begitu. Kemudian kata beliau, misalun akhor, contoh yang lain, narol marid. Kita ngelihat ada orang sakit. Ya. Yuk maru biddawa. Kemudian disuruh sama dokter untuk berobat. Ya. Fayasrobuhu. Kemudian dia minum obat tersebut, wa nafsuhu la tashtahihi. Kemudian dirinya sendiri itu nggak pengen obat tersebut. Ya orang minum obat mana aja sih yang mau kan gitu kan. Obat kan pahit, nggak enak kan gitu kan. Ya. Kemudian wayunha, harusnya wayunha ya. Wayunha anit ta'amil ladzi yadurruhu. Kemudian dia juga dilarang sama dokter untuk makan makanan yang bisa memudaratkan dia. Artinya nambah penyakit ya. Fayatrukuhu, maka biasanya orang ini akan meninggalkan pantangan tersebut ya, kalau bahasa kita pantangan. Wa nafsuhu, sedangkan dirinya sendiri tastahihi, itu pengen makan makanan tadi. Jadi kebayang ya, orang sakit sama dokter nih, kamu minum obat ini kan obat sakit asam urat gitu ya. Kamu minum obat ini, kamu untuk sementara jangan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jangan makan babat dulu, jangan makan iso dulu, gitu kan? Jangan makan bakso babat dulu. Kenapa? Karena nanti asam uratnya tambah parah kan gitu. Nah, kemudian ya pasti dia mematuhi kalau masih punya akal sehat kan gitu kan. Dia pasti patuh. Oh iya dok, saya minum obatnya, untuk sementara saya nggak makan jeroan dulu, meskipun dia pengen. Nah, meskipun dia pengen. Kullu dzalika, semua itu tolaban, itu dilakukan karena pengen lisyifa wassalamah, pengen sembuh dan selamat. Wala yumkinu, dan nggak mungkin gitu. An yamtani'a an syurbid dawa, untuk dia menolak minum obat, atau nggak mungkin ya kulat to'am, dia kemudian makan makanan alladzi yadurhu, yang bisa memudaratkan dia. Kamu jangan makan ini, nanti kamu besok nggak bisa gerak gitu, gara-gara asam urat gitu, atau darah tinggi gitu. Kamu nanti bisa stroke ya. Kemudian wayah tajubil qadar, kemudian dia berdalil dengan takdir. Falimada yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluh. Maka kenapa seorang itu meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, au yaf'alu manaha Allah wa rasuluhu tsumma yahtaju bil qadar.
atau dia melakukan apa yang Allah larang dan Rasulnya larang, kemudian dia berdalil dengan takdir. Itu berarti sesuatu yang kontradiktif. Kemudian asabiu yang ketujuh, kata beliau, annal muhtajja bil qadar ala ma tarakahu minal wajibat au fa'alahu minal ma'asi. Bahwasanya orang yang beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban, nggak sholat, nggak puasa. Kamu kenapa nggak puasa? Takdir. Saya kalau Allah takdirkan taat dapat hidayah gitu. Saya dapat hidayah kemudian puasa nih. Orang kurang ajar gitu. Au fa'alahu minal ma'asi, atau dia melakukan maksiat. Atau dia melakukan maksiat yang dilakukan. Kamu kenapa minum khamr? Ya ini takdir Allah. Allah belum ngasih saya hidayah gitu. Allah belum menakdirkan saya dapat hidayah, makanya saya masih maksiat. Nah, itu orang kurang ajar gitu. Law ya'tada, maka kalau orang begini, seandainya ya'tada alaihi syahsun, ada orang ganggu dia, ada orang nyakitin dia, fa akhadha malahu, kemudian diambil duitnya, awin tahaka hurmatahu, atau dilanggar kehormatannya. Tsumma bil qadar, kemudian pelakunya ini berdalil dengan takdir. Ada orang tadi ngomong, kenapa kamu nggak puasa, kenapa kamu nggak sholat? Ya ini saya belum ditakdirkan dapat hidayah. Itu kan orang kurang ajar gitu. Kalau begitu orang kayak gitu, itu sekali-kali sekali-kali dompetnya ambil gitu kan, dompetnya ambil, atau kalau perlu pukul gitu kan. Kemudian orang ini pasti marah. Nah, kalau marah, ini takdir kok, begitu. Maka orang yang ngambil hartanya ini atau melanggar kehormatan ini kemudian berdalil dengan takdir, kemudian dia bilang, la talumni, kamu jangan celah saya, kamu jangan jangan protes sama saya. Fa inna i'tidai, karena gangguan saya kepadamu itu karena biqadarillah, itu karena takdir Allah. Lam yakbal hujjatahu, maka dia nggak akan nerima alasanmu. Kamu itu kok kenapa mukul saya? Ya kan takdir gitu. Pasti nggak nerima. Fakaifa, maka bagaimana la yakbalul ihtijaj bil qadar fi i'tida'i ghairihi alaih. Maka bagaimana dia tidak akan menerima alasan takdir di dalam gangguan orang lain atas dirinya sendiri. Wa yahtaju bihi li nafsihi fi i'tidaihi ala haqqillahi ta'ala. Kemudian dia berdalil untuk dirinya sendiri dengan takdir ketika dia menyakiti hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami? Gimana dia bisa tidak menerima alasan takdir ketika orang lain melanggar atau mengganggu dia atau melanggar haknya dia. Tapi dia mau-maunya gitu, dia bisa-bisanya berdalil dengan takdir ketika dia melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sesuatu yang kontradiktif. Kemudian kata beliau, wayuzkaru, ya, dan disebutkan anna Amirul Mukminin, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, rufi'a ilaihi syarikun, itu dinaikkan perkara kepada beliau seorang pencuri yang istahaqqa al-qata'a, yang berhak untuk dapat hukuman potong tangan. Jadi pahami? Di zaman Umar ada pencuri yang kemudian kasusnya itu naik ke Umar, yang mana pencuri ini berhak untuk dapat hukuman potong tangan. Ingat, di dalam Islam hukuman potong tangan itu ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Enggak semua pencurian itu dapat hukum potong tangan, ya, ada syarat-syaratnya. Nanti teman-teman bisa pelajari di kitab-kitab fikih. Baik. Fa'amara biqat'iyadihi. Kemudian Umar memerintahkan untuk memotong tangannya. Faqala, kemudian maling ini ngomong, lagi pengen dihukum gitu, orang ini ngomong, mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar. Mahlan itu pelan-pelan, slow. Fa innama saraqtu, saya ini cuma mencuri biqadarillah, karena takdir Allah. Saya mencuri ini karena takdir Allah. Allah belum ngasih saya hidayah gitu. Allah belum takdirkan saya ngasih hidayah. Itu kalau orang sekarang ngomongnya gitu ya. Pencuri ini
dalilnya pakai takdir. Apa kata Umar? Faqala, maka kata Umar, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Sedangkan kami itu juga sama, kami motong tangan kamu juga berdasarkan takdir dari Allah. Nah, maka ini membuktikan bahwasanya tidak boleh seorang muslim itu ketika dia melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban itu berdalil dengan takdir. Itu tidak boleh. Ya. Bahkan tadi ya, dia nggak sholat, kemudian diajak teman, sholat. Kok kamu nggak sholat? Gitu kan. Belum dapat hidayah. Ya. Dia belum ditakdirkan dapat hidayah. Itu sebenarnya orang ini berdalil dengan takdir. Nah, maka teman-teman kalau mau menyikapi orang begini ya pandai-pandailah gitu, pandai-pandailah menyikapi dengan argumen-argumen begitu, kemudian diolah sendiri, kemudian supaya teman-teman itu bisa mau untuk sholat, bisa mau untuk puasa, bisa mau untuk meninggalkan maksiat. Begitu. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sudah adzan Isya di tempat kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dari samaan amun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.